Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kita hari ini ketemu lagi dengan Ustadz Dr. Muhammad Ranyamtel. Beliau kita sudah sempat ketemu dulu di Ahyar Hanubun Podcast. Ini kita coba ngobrol dengan beliau itu seputar bulan suci Ramadan, karena minggu depan ini kita sudah masuk di bulan suci Satu Ramadan tahun ini. Sekarang ini bulan Sya'ban. Ya. Mungkin sebelum masuk Akhir Sya'ban. Akhir Sya'ban apa yang perlu kita persiapkan? Kalau kita bertolak dari tuntunan Quran ya, Quran di surah Yunus itu menyebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan, sadaqallahul azim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmatnya, maksudnya karunia Al-Quran ya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kita bergembira. Bergembira menyambut datangnya bergembira terhadap datangnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu antara lain adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi seluruh syariat yang Allah tetapkan di dalam Quran dan kemudian dijelaskan lebih rinci lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bergembira dalam meresponnya. Kemudian lebih rinci lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam doa yang cukup populer yang kita hafal, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban. Jadi 2 bulan Rajab Sya'ban itu sebenarnya kita menyiapkan kesiapan rohani, selain kesiapan badani ya, yang berhubungan dengan badani ya, makan minum yang cukup, perbekalan untuk puasa ya, tempat tinggal yang bersih, tapi adalah kesiapan rohani. Maka di bulan Sya'ban ini ya semestinya mulai dari bulan Rajab kemarin, tapi kita sekarang kita masih berkesempatan untuk 5 hari lagi ya di bulan Sya'ban ini kita mempersiapkan diri dengan ibadah yang baik, zikir yang baik, karena kesiapan yang maksimal itu tentu akan bisa untuk kita akan maksimal pula untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Di bulan ini kalau kita tidak maksimal dengan ibadah yang bagus, agak repot untuk kita maksimal dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Kita kebiasaan di timur ini Ya. Di bulan-bulan Sya'ban ini itu rata-rata orang bikin tahlilan, tradisi tahlilan untuk mengirim doa apa gitu untuk arwah orang tua, keluarga dan seterusnya. Itu gimana? Itu tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang wajib, tetapi itu sesuatu yang baik. Kenapa kita anggap sesuatu yang baik? Kalau wajib tentu dilaksanakan oleh semua umat Islam ya, karena itu ditetapkan dalam syariat. Tapi kalau sesuatu yang baik ya, baik menurut sekelompok orang ya, belum tentu baik menurut kelompok yang lain. Saya menganggap baik karena di dalamnya namanya tahlilan ya. Tahlilan berarti kita mengucapkan la ilaha illallah dan kita berniat menghadiahkan kepada saudara-saudara kita yang telah kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu substansinya. Tapi tentu mengucapkan dan menghadiahkan la ilaha illallah tidak bisa kita batasi dengan waktu tertentu seperti di akhir Sya'ban ya, tahlilan akhir Sya'ban. Kemudian harus dikemas dalam bentuk berkumpul orang-orang ya, makan minum, tentu itu baik, tapi itu bukan suatu kewajiban. Sehingga setiap orang sesungguhnya kapan saja bisa menghadiahkan zikir-zikir la ilaha illallah kepada saudaranya, dan
tidak harus dalam bentuk yang resmi mengundang orang, bisa kita setiap orang bisa melakukan itu sendiri-sendiri juga ya, bisa. Dengan keikhlasan, tentu itu dasarnya, dengan keimanan dan dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Adapun yang umumnya dilakukan di Timur ya, tadi katakan oleh Dahya di Timur, mungkin juga di Jawa seperti itu. Jawa jadi juga, tradisi dari kita yang komunitas Nahdien boleh jadi. Itu saya kira selama dalam koridor yang baik, tidak israf, tidak berlebihan, ya, yang baik, saya kira kita apresiasi juga. Ya, misalnya ada unsur silaturahim, ya, ada unsur semangat untuk mengingat, ya. Boleh jadi banyak orang juga tidak ingat ya keluarga mereka yang sudah meninggal. Iya. Ya, kalau misalnya itu dilakukan meskipun setahun sekali baru ingat, tapi alhamdulillah masih ingat. Masih ingat. Ya. Daripada sepanjang hidupnya tidak pernah mengingat saudara-saudara kita yang sudah meninggal ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tinggal seminggu lagi kita masuk ke ibadah satu Ramadan. Apa kira-kira sebagai muslim kita yang paling pokok dilakukan untuk menyambut ini? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kayaknya disuruh dalam ayat itu kan Allah menyeru untuk orang-orang beriman. Jadi hal yang paling mendasar adalah kita perbaiki keimanan kita dengan cara yang bermacam-macam ya, sesuai dengan tuntunan agama. Keyakinan itu misalnya begini, apa yang Allah tetapkan itu kita pastikan bahwa Allah akan, kalau kita jalankan, Allah akan memberikan ganjaran. Ganjaran di mana? Di akhirat nanti. Kan itu adalah wilayah keimanannya, termasuk kehidupan kita di dunia. Kalau kita penuhi tuntunan Allah Subhanahu wa taala itu antara lain dalam melaksanakan puasa ini, maka itu kehidupan kita akan baik. Nah, itu masuk dalam wilayah keimanan. Itu harus menjadi energi, power yang kuat, strong power di dalam diri, baru orang itu bisa punya energi untuk melakukan sesuatu. Kalau balik ke awal Ramadan, kita di Indonesia selalu ada perbedaan satu Ramadan antara misalnya NU, Muhammadiyah atau itu perbedaan gimana tuh? Boleh saja atau gimana? Boleh saja. Karena itu Rasulullah itu amat luar biasa. Apa di zaman misalnya setelah Nabi mungkin Khulafaur Rasyidin atau mungkin zaman setelah itu memang ada perbedaan begini dari dulu, atau ini baru setelah muncul teknologi dan sebagainya baru ada perbedaan begini ya? Maksudnya bahwa perbedaan itu memang diberikan fondasinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasulullah menyebutkan bahwa kita itu boleh berpuasa 29 hari. Kalau kita tidak melihat bulan, maka kita genapkan 30 hari. Jadi itu alternatif yang Rasulullah sudah memprediksi ya, supaya umatnya itu tidak berkonflik. Tidak konflik. Ya. Tidak ada ruang-ruang yang bisa memberikan keleluasaan untuk yang bawa kasih salah. Ya. Kalau misalnya itu mentok 30 atau 29 saja, itu akan merepotkan ya bagi umatnya. Tapi Rasulullah kan tidak mau memberikan umatnya sulit, tinggal memberikan kemudahan-kemudahan. Dan bagi orang-orang yang menekuni ilmu agama, hal-hal seperti itu biasa saja. Karena memang dicontohkan oleh Al-Mustafa 29 atau 30 hari. Ada yang mereka dengan hisab menghitung ya, semua benar. Ada yang harus ru'yah ya, harus melihat. Dan itu semua dibenarkan. Kalau tidak salah dari dalil Quran yang tadi Paman sampaikan itu, bahwa puasa ini pada akhirnya membawa kita ke takwa.
Kalau menurut Pak Mas, seberapa penting ketakwaan itu bagi kehidupan seorang Muslim? Takwa. Supaya membedakan Muslim itu misalnya dengan yang lain yang misalnya dalam hal praktek agama dia tidak terlalu fokus, tidak terlalu sesuai. Karena ada orang kan yang puasanya cuma 3 hari, tidak 30 hari, tapi menganggapnya bahwa itu sudah mewakili. Terus ibadahnya juga tidak full 5 waktu selama bulan Ramadan. Ya memang kita harus ikuti tuntunan Quran ya, tuntunan Al-Mustafa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Quran kan menyebutkan ayyam ma'dudat ya, dalam beberapa hari. Beberapa hari itu tidak bisa kita tafsirkan 3 hari saja ya, atau 5 hari atau 10 hari. 3 hari itu kemudian dijelaskan oleh Al-Mustafa 29 hari ayyam ma'dud ya, maksudnya ayyam ma'dud itu ya 29 hari atau 30 hari. Jadi waktunya itu jelas. Udah disebut 29 atau 30. Kurang dari itu berarti tidak mencapai. Kurang dari itu misalnya 28, berarti kita salah. Atau lebih daripada itu 31 hari salah. Harus sesuai dengan tuntunan Al-Mustafa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kalau apa kira-kira amalan yang sebaiknya kita lakukan di awal-awal Ramadan? Yang umum kan paling sholat, terus tadarusan. Ya. Mungkin amalan-amalan yang pernah diajarkan Nabi di malam-malam awal itu supaya puasanya lebih afdol begitu. Bisa menuntun sampai kita tuntaskan sampai selesai. Puasa itu kan siang dan malam. Tidak hanya istimewa malam atau istimewa siang. Siang dan malam dalam sehari itu semua istimewa. Dan tentu ibadah utama itu kan adalah puasa. Tapi puasa yang berkualitas ya. Puasa yang imanan wahtisabah sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan puasa yang hanya kita respon kemampuan menahan lapar dan kemampuan menahan haus, tapi puasa yang kita perkuat dengan ibadah-ibadah yang lain, baca Quran ya. Terus di malam hari kita tarawih ya, sedekah dan lain sebagainya. Dan itu dimulai dari hari pertama. Tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan. Semua itu jadi amalan. Semua jadi amalan. Nah itu bisa terlaksana. Tadi saya katakan bahwa itu bisa terlaksana baik kalau di bulan Sya'ban ini, sekarang ini kita sudah mulai mempersiapkan diri. Iya, mempersiapkan diri dengan hal-hal begitu supaya kita terbiasa. Kalau di masjid ini harusnya minggu-minggu ini sudah mulai full ini. Orang-orang sudah harus masuk sholat 5 waktu ini sudah mulai. Ya. Dari 3 sahur mungkin jangan 4, 5. Ya. Supaya jangan tiba-tiba di 1 Ramadan baru full sekali. Iya, makanya memang sebenarnya puasa itu spesial untuk orang beriman. Orang-orang beriman tentu orang-orang yang parameter beriman kan beramal soleh. Jadi orang yang sudah biasa beriman dan beramal soleh yang bagus baru melaksanakan puasa ya secara maksimal. Tapi kan semua orang Islam ini dianggap orang beriman, meskipun imannya ini bertingkat-tingkat ya. Ada imannya yang sudah bagus, hanya ada imannya yang sekedar ucap syahadat ya. Kalau ini biasanya orang mau melakukan sesuatu tuh mungkin termotivasi hal-hal tertentu kayak reward. Kalau puasa kan mungkin keistimewaan. Ya. So ini memotivasi orang yang malas puasa ini. Ya. Apa sebenarnya yang bisa didapat yang istimewa di selama 1 bulan itu yang supaya orang itu saya mau puasa ini karena supaya bisa dapat ini selain cuma menahan lapar, mengikuti sholat, tapi ada hal-hal lain yang secara rohani mungkin ya bisa membentuk dia menjadi lebih baik gitu. Iya, makanya orang hanya bisa mengerti itu kalau orang yang beriman. Sebab orang yang beriman itu dia akan punya bacaannya berbeda bahwa
yang diberikan Allah Ta'ala itu jauh lebih besar. Artinya orang kalau memang punya iman yang bagus, sebenarnya dia sudah meninggalkan pandangan-pandangan bahwa nanti bikin begini dapat begitu, ya. Karena dia sudah asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perasaan asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ganjarannya jauh lebih besar daripada hanya misalnya begini. Kalau kita baca Quran diberikan bonus itu kan per huruf, ya, satu huruf Quran itu kan 10. Tapi tidak bisa dibayangkan kalau misalnya orang itu baca Quran dengan perasaan yang luar biasa, yang tawadu, yang bersih, yang sangat menjiwai. Jadi asik betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tidak bisa bayangkan pahala yang Allah berikan itu jauh melebihi ya angka-angka 10. Kita mencoba supaya masuk ke dalam keasikan itu, ya. Keasikan, hanya dalam keasikan beribadah itu pahalanya jauh lebih besar. Tapi mungkin hanya orang tertentu apa yang bisa sampai ke tingkatan seperti itu, bahwa dia beribadah memang tidak lagi berhitung atau tidak lagi berharap pada batasan bisa melakukan ini mendapatkan ini, tidak. Tapi memang dia sudah apa istilahnya, sudah tenggelam sepenuhnya di ibadahnya itu, bahwa apa yang dilakukan kalau ikhlas secara total yang dia dapat itu mungkin jauh lebih baik dari itu. Ya. Paman, nanti ke kita biasanya kalau masuk ceramah, para ustadz itu ceramah bahwa puasa ini dibagi dalam 3 fase. Fase rahmat, terus ampunan dan pembebasan dari neraka. Ya, itu minanar. Ini maksudnya bagaimana dalam masing-masing fase ini? Rahmat ini maksudnya apa? Rahmat apa yang mesti dimaksud? Pengampunan dan pembebasan dari neraka ini. Ada pembagian seperti begitu, ya. Katanya itu merujuk kepada hadis Nabi. Tapi hadis itu ada yang meragukan hadis, ya, katanya hadis. Ada juga yang meragukan. Rahmat. Tapi secara amal tidak masalah, kan juga memotivasi orang untuk memotivasi. Iya, giat beribadah ini mau kapan lagi mau dapat. Ya. Tapi begini, orang itu kalau sudah mendapat rahmat di hari pertama, misalnya dia dapat rahmat di hari pertama, ya, kalau Allah sudah rahmati dia di hari pertama, ya hari pertama juga dibebaskan dari api neraka. Oh, iya. Diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak bisa membuat periodisasi. 10 pertama, 10 kedua. Itu kan berarti seolah-olah kita itu intervensi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, bisa jadi juga kita pas di ajalnya tiba di 10 hari pertama, taruhlah. Berarti dia tidak dapat fase kedua, kan? Tidak masuk akal. Ya. Tidak masuk akal. Jadi teks-teks agama ini baik itu sahih atau tidak sahih, tetap saja kita letakkan dalam berpikir yang baik, ya. Dengan penggunaan akal pikiran yang baik supaya mencerna, ya, apa yang disebutkan baik itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tetap kita cerna dengan baik, karena boleh jadi Nabi berkata begitu tapi kita salah memahami. Karena tadi bisa tuh, ya. Jadi kalau sudah turun rahmat, berarti yang kedua ketiga secara otomatis menyertai, bisa jadi. Iya. Kalau hari pertama pun kalau memang itu Allah sudah merahmati dia, karena dia tampil dengan imanan wa ihtisaba, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tidak disebutkan berpuasanya 30 hari 29 hari, tidak. Boleh jadi hari pertama itu dia sudah masuk dalam orbit Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah selesai. Kita tidak menunggu 30 hari. Berarti
Wah, puasa sebenarnya istimewa ya. Istimewa. Bulan pencucian diri, bulan membangun kesadaran, bulan Iya. kembali ke Allah lah. Iya. Dengan segala sesuatu amal ibadah. Karena dulu ada satu ulama Bani Israel, ibadahnya selama 500 tahun. Kemudian di akhirat dia disuruh untuk masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia protes bahwa masukkan saya ke dalam surga sesuai dengan amalku. Jadi dia berpikir bahwa amalnya banyak gitu. Jadi dengan sebab amalnya banyak itu dia masuk surga. Oke, masukkan dia ke dalam surga dengan amalnya. 500 tahun dia menghuni surga. Setelah itu keluar. Setelah itu keluar. Berarti orang masuk surga karena rahmat. Karena rahmat Allah atau karena syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya kita puasa 29-30 hari ya. Tapi kita tidak tahu di hari mana Allah merahmati kita. Tidak tahu. Di hari mana atau mungkin di ibadah apa orang di ibadah mana, dengan sebab itulah Allah kasih rahmat buat kita. Kita tidak tahu. Secara syariat kita hanya melaksanakan. Tapi kita tidak tahu dengan sebab apa Allah merahmati kita. Karena ada riwayat yang populer itu kan, seorang pezina yang namanya pezina, perempuan. Tapi dengan sebab dia memberi minum anjing yang kehausan, kemudian dia masuk ke dalam surga karena dia memberikan air kepada anjing yang kehausan. Di situ datanglah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di orang itu bergiat-giat beribadah, terutama sholat 5 waktu dan tarawih itu hanya di awal-awal Ramadan saja. Setelah itu saat itu mulai berkurang. Itu kenapa itu? Ya. Keimanan dan juga pengetahuan. Bahwa tadi yang saya sampaikan itu, bahwa syariat yang Allah berikan ini kan semestinya kita hati senang. Kenapa hati senang ya? Karena ya menghapus dosa kita, ya memperbaiki kehidupan kita di dunia. Lebih-lebih lagi ya kita mendapatkan rahmat Allah yang besar di akhirat. Nah itu harus ada dalam keyakinan. Tapi orang sekarang kan melihat sesuatu itu kan kalau dia tampak secara nyata, kalau masih gaib itu orang belum percaya. Padahal sesungguhnya kalau orang berpikir secara lebih mendalam, kita yang nampak sekarang ini kan asalnya dari gaib, dari alam yang gaib. Kita yang nampak sekarang kan, semua yang nampak ini kan dari alam gaib. Berarti apa yang Allah janjikan kalau puasa nanti dapat kebaikan baca Quran, ya itu pasti terjadi. Kalau itu ada dalam keyakinan dan kuat dalam keyakinan, maka semua puasa itu menjadi berharga, termasuk di 10 hari terakhir. Bahkan orang-orang yang mengerti justru menyesal karena puasa sudah mau selesai. Dan apakah orang berpeluang untuk mendapat puasa lagi di tahun-tahun yang depan atau tidak? Padahal itu sering diingatkan nih oleh dai lewat ceramah, lewat apa segala macam, bahwa ibadah terutama ya sholat itu harus dijaga sampai selesai. Jadi malam-malam awal full masjid itu harusnya bisa full terus sampai hari terakhir. Tetapi begitulah ya, memang seleksi juga. Seleksi alam untuk menyeleksi siapa betul-betul bertakwa, siapa-siapa yang betul imannya kuat, bisa bertahan. Jadi memang seperti orang ayakan itu. Awalnya yang kasar, halus semua masuk, nanti kemudian ditapis selama kelamaan dan tertinggalkan ya yang keluar seharinya saja.
kondisi yang sering kita temukan di masjid-masjid yang tarawih. Itu pulang langsung masjid tiba-tiba setengahnya kan. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Yang campur sholat tarawih yang 23 dengan 8 bersamaan itu tidak apa-apa. Iya, kan ada yang. Tapi sebenarnya kalau saya itu kayak merusak saf sholat. Karena itu ketemu di mana-mana dan kadang bikin jengkel. Maka ada imam-imam itu berteriak yang sholat 8 di belakang saja, tidak boleh ke saf depan supaya jangan merusak sholat. Ya. Itu gimana itu? Ya, betul itu. Supaya tidak mengganggu ya kenyamanan ya. Kalau misalnya 8 keluar mereka ada di saf pertama misalnya, itu kan tentu harus menunggu lagi ya. Iya, melangkah-langkah orang. Dirapikan lagi safnya. Ya. Di sini di Ambon juga ada masjid begitu. Ada, banyak. Banyak. Tapi pada umumnya sudah beralih dari 20 rakaat ke 8 rakaat. Iya, di tempat orang juga, Bi, di kampung. Itu kenapa orang jenuh dengan lamanya rakaat itu bagaimana? Karena saya lihat banyak masjid sudah mulai begitu, berubah. Ya itu. Dari 23 ke 20. Atau ini berhubungan kayak mana lagi? Boleh jadi juga berhubungan kemana. Bosan ya, lama itu. Bosan. Tapi kalau memang dasarnya keimanan justru orang senang. Iya, harusnya berapapun ada, tapi sudah dari moyang atau dari dulu begitu harus bertahan. Tidak boleh jangan diubah-ubah. Nah, hanya memang mesti ada kreasi-kreasi. Ini memang ini jadi problem masjid ya. Maksudnya kreasi-kreasi yang saya maksudkan itu ya, imam hendaknya bacaannya bagus ya. Oke. Suaranya juga bagus sehingga orang makmum itu kemudian merasa nikmat ya. Nyaman sehingga sekalipun 20 rakaat tapi rasa nyaman. Termasuk bacaan Qur'annya juga tidak boleh panjang-panjang ya. Bacaan yang bisa dikuasai juga oleh jemaah begitu, dimengerti juga oleh jemaah. Tapi kalau misalnya imamnya bacanya suaranya kurang bagus, panjang lagi bacaannya, ya apalagi 20 rakaat tentu orang akan bosan ya. Iya, apalagi yang asam urat tidak seperti lama, kolesterol. Ya. Jadi kreasi-kreasi itu perlu supaya orang betul-betul menikmati. Kalau kita salat kan pengalaman kita salat di Masjidil Haram ya, di Masjid Nabawi. Ya sekalipun imam baca panjang, tapi suasana itu membuat kita merasa nyaman gitu. Dan vibe di lingkungan masjid itu. Apa sebenarnya yang perlu disampaikan oleh para dai misalnya kalau diundang untuk memberikan tausiah Ramadan supaya mengingatkan kejadian-kejadian kayak tadi itu? Saf jangan kurang, meningkatkan ibadah. Kan, apa yang harus, karena dorang-dorang itu juga kayaknya yang perlu memotivasi orang. Iya. Memotivasi orang. Kalau tidak, karena sejauh ini belum ada terlihat perubahan. Iya. Dari Ramadan kemarin sama. Iya. Orang sudah tahu dari ini malam ini penuh. Nanti 10 malam setelah itu akan habis. Apa kira-kira tuh kayak Paman juga sebagai dai, apa yang kira-kira pesannya tuh kayak masyarakat? Harus banyak ya pencerahan. Dan saya kira setiap tahun dai-dai itu banyak memberikan pencerahan. Meskipun saya amati ya termasuk saya juga pencerahan itu masih meliputi motivasi beribadah, pahala yang didapatkan dari beribadah. Tapi cara beribadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW hampir-hampir tidak dibicarakan. Kalau itu dimengerti, saya kira juga bisa akan mengarah kepada kekhusyuan beribadah. Bagaimana orang itu khusyuk beribadah kalau dia belum mengerti betul bahwa itu sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga memang pencerahan ini penting sekali. Tapi tentu
kita tidak hanya menunggu waktu ya, seperti datangnya Ramadan baru pencerahan. Semestinya jauh hari ya. Bahkan 11 bulan lamanya pencerahan itu 11 bulan kan lamanya kan. Dari Syawal sampai Sya'ban 11 bulan. Karena yang berbeda di bulan Ramadan hanya puasa. Yaitu puasa 30 hari. Sebenarnya tidak ada bedanya juga dengan puasa sunat ya, Senin Kamis yang dijalani setiap pekan. Hanya waktunya berbeda. Nih kalau Ramadan kan 29.30. Lantas orang ya mungkin berbeda juga tarawih ya. Sementara yang lain semua sama, baca Quran ya, salat, semuanya sama di hari-hari yang lain. Tapi karena nilai yang didapat di dalam bulan suci Ramadan itu terlalu besar, sehingga memang godaan syaitan juga besar. Biasa dibawakan hadis Nabi kalau di bulan suci Ramadan kan syaitan diikat. Itu apa maknanya itu? Iya. Betul, syaitan Memang diikat atau itu hanya makna tertentu saja? Tapi kiasan. Kita kan punya setan dalam diri kan, gitu. Punya setan di dalam diri yang kita belum bisa membasmi dia. Gitu. Jadi dia ini terus terbawa terus dalam bulan suci Ramadan. Mungkin sebagai MUI di Kota Ambon, apa kira-kira himbauan MUI mengenai kesiapan Ramadan tahun ini? Himbauannya ya pertama, mari kita menghormati bulan suci Ramadan ya. Menghormati bulan suci Ramadan itu dua pengertian. Yang pertama, kita fokus sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk menyambut Ramadan ya. Yang kedua, kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang berbau kemaksiatan, baik yang besar atau kemaksiatan yang kecil. Nah itu kita tinggalkan. Itu artinya berarti kita hormati bulan suci Ramadan. Misalnya di tempat-tempat hiburan ya, itu segera ditutup untuk menghormati bulan suci Ramadan. Di pasar-pasar ya, kebiasaan orang masih buka warung apa ya, di mal-mal, karena kita jumpai banyak tempat di bulan suci Ramadan ya, di siang hari laki perempuan masih makan ya, minum. Kita tidak melarang ya, perempuan makan boleh jadi dia lagi berhalangan, laki-laki makan juga boleh jadi dia sakit ya. Tapi dalam rangka menghormati bulan suci Ramadan, sebaiknya di tempat yang tertutup ya, nah, supaya tidak dilihat oleh orang ya. Itu bentuk daripada kita menghormati bulan suci Ramadan ya, menyambut bulan suci Ramadan. Bunyi-bunyi petasan ya, mungkin perkelahian ya dan lain sebagainya, kita pesta ya kita hentikan supaya kita menyambut bulan suci Ramadan ya, menghormati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat ya kepada kita dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Oke, baik teman-teman semuanya, kayaknya kita cukupkan dulu pembicaraan kita hari ini terkait dengan kesiapan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.